selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bapak memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran kemarin, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan? Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Menanam tumbuhan. Lagi, siapa yang bisa? Yang bisa? Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Lagi, ada yang bisa? Ya. Membersihkan halaman rumah. Ya, itu pembelajaran yang kemarin. Sekarang pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mempelajari materi dari guru melalui PowerPoint, siswa mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dan sistematif. Yang kedua, setelah mempelajari materi dari guru melalui PowerPoint dan video, siswa mampu melakukan praktek nyata 2-3 langkah-langkah dalam kegiatan menanam tanaman obat dengan baik dan benar. Pembelajaran kemarin kan sudah diajari tentang wawancara ya. Untuk menulis laporan, kita harus memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif yang bisa menjelaskan apa kata baku tersebut. Siapa? Ya, bukan. Kata baku adalah kata yang pemakaiannya disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Ya, itu kata baku. Kalau kata efektif, siapa yang bisa? Kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Itu adalah menulis laporan, kita harus memperhatikan penggunaan kata baku dan kalimat efektif. Kalau langkah-langkah formatnya untuk membuat laporan hasil wawancara sudah dituliskan yang kemarin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, maksud dan tujuan. Yang ketiga, topik. Yang keempat, waktu dan tempat pelaksanaan. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Yang keenam adalah kesimpulan. Sekarang pertanyaan, di daerah kalian apakah ada lahan yang kosong? Banyak ya lahan yang kosong. Nah, itu bisa kalian gunakan. Gimana caranya supaya lahan kosong itu bisa digunakan? Contohnya seperti apa? Bisa menyebutkan? Ya, apa? Menanam tumbuhan. Lagi, tengah-tengah. Apa yang bisa? Menanam tumbuhan lagi. Kita buat kebun tanaman obat. Apa? Kita buat kebun tanaman obat. Berkebun untuk tanaman obat. Lagi siapa yang bisa? Nah, semua jawabannya bagus. Nah, di sini lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor, kelihatannya tidak bagus. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan itu. Salah satu cara menghijaukan lahan dengan cara apa tadi? Contohnya menanam tumbuhan lagi. Misalnya menanam tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Di sini ada video tentang tutorial untuk menanam tanaman. Kalian bisa menyaksikan. Kalian lihat, ini tutorial tentang menanam tanaman.
Ya, barusan tadi adalah tutorial tentang menanam tanaman. Di sini ada gambar apa ini? Gambar kencur. Kencur itu bisa dimanfaatkan buat apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, sebutkan. Ya, bagus. Yang kedua ini adalah gambar apa? Kunyit. Kalau kunyit ini bisa digunakan untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Yang menyebutkan? Ya, Aisyah. Kunyit bisa dibuat bahan bumbu dalam masakan dan bisa dibuat jamu. Ya, jawabannya bagus. Kunyit merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Yang ketiga, ini apa namanya? Jahe. Jahe ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Ya, Bibi. Jahe bisa dibuat bumbu masak lagi. Bisa dibuat apa? Minuman untuk penghangat tubuh. Dan jahe itu banyak digunakan dalam industri obat. Oleh pabrik-pabrik banyak diambil untuk jamu, ada yang untuk obat. Sekarang Bapak akan memberikan lembaran kerja. Nanti kalian kerjakan. Nanti kalian kerjakan itu. Sekarang kerjakan. Ayo kita kumpulkan. Sekarang ini adalah cara menanam tanaman kencur kunyit jahe. Yang pertama, campur tanah dengan pupuk, diamkan selama 1 minggu agar terjadi fermentasi alami. Yang kedua, tanam bibit tanaman. Yang ketiga, setiap hari harus disiram. Yang ketiga, taruh di tempat yang terkena matahari. Di sini adalah contoh gambar menanam tanaman. Setelah melihat gambar di bawah, ayo kita mencoba menanam tanaman obat sendiri di rumah dan dirawatnya. Setelah mengikuti pelajaran hari ini, silakan siswa menanam tanaman kencur kunyit jahe di rumahmu dengan baik dan benar. Yang kedua, rawatlah tanaman tersebut setiap harinya. Yang ketiga, lihatlah perkembangan setiap harinya. Nanti kalian, Bapak beri tugas untuk menanam tanaman obat di rumahnya masing-masing. Dan hasilnya itu di video. Cara menanamnya, tanahnya, nanti di video dikirim via WA. Atau bisa memberikan tugas membuat minuman dari tanaman obat tersebut. Pembelajaran hari ini kiranya Bapak akhiri dulu. Apa ada pertanyaan? Ada. Pak akhiri dulu pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.